Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kimi Bunarsyaan. Kali ini saya akan membahas materi signal processing dengan dosen pengampu Bapak Asari. Dan bab pertama yang akan saya pelajari adalah pengenalan MATLAB, di mana kita ada dikasih soal. Buatlah contoh perintah di bawah jendela perintah, jendela ruang, jendela kerja, jendela histori, dan input dan output dengan nilai berdasarkan nit di setiap komanya. Di sini saya sudah rangkum semua di Microsoft Word-nya, di mana NIM saya 52432300004. Di sini akan saya masukkan angka 1 sama dengan 5, angka 2 sama dengan 2, dan seterusnya. Di sini saya tinggal salin. Lalu saya isi di command window. Setelah tampil seperti ini, kita akan mulai kepada penjumlahannya, yaitu hasil sama dengan saya ambil angka 2 ditambah angka 4. Maka di sini angka 2 sama dengan 2, angka 4 sama dengan 3, maka dapat hasilnya 5. Lalu untuk input dan outputnya, di sini saya akan memasukkan NIM, di mana inputnya adalah harus memasukkan NIM-nya terlebih dahulu. Nah, NIM sama dengan input masukkan NIM Anda. Setelah itu kita akan masukkan NIM kita 52432300004. Maka akan keluarlah outputnya. Segitulah dari pengenalan MATLAB modul pertama, bab pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke modul yang kedua, yaitu variabel, operator, dan matriks. Di sini kita diberi soal latihan kembali, yaitu yang pertama, buatlah 2 buah matriks dengan sembarang ukuran, kemudian lakukan operasi aritmatika dan juga cari tahu determinan dan inverse dari suatu matriks. Perhatikan cara kerjanya. Langsung saja kita ke command window. Di sini saya sudah buat materinya. Di sini ada materi A, yaitu matriks A yaitu 987, 654, 321, dan B 123, 456, 789. Langsung saja kita salin. Kita pindahkan ke command window. Untuk operasi yang pertama kita lakukan adalah operasi penjumlahan, yaitu C sama dengan A tambah B. Akan keluar tampilan seperti ini. Lalu operasi selanjutnya yaitu operasi pengurangan, yaitu D sama dengan A kurang B. Akan muncul tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke operasi yang berikutnya, yaitu operasi perkalian matriks, yaitu E sama dengan A dikali B. E sama dengan A dikali B. E sama dengan A dikali
B. Akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah untuk operasi perkaliannya. Lalu kita lanjut operasi determinan matriks A-nya, yaitu determinan A sama dengan determinan A. Determinannya sama dengan 0. Lalu kita masuk lagi ke operasi inversnya, menginversi matriksnya, yaitu A sama dengan maka muncul seperti ini. INF itu apa? INF itu adalah maksudnya perintah dari command window-nya yang mengatakan bahwa INF itu adalah nilai tak terhingganya. Maka keluarlah INF. Lalu kita masuk lagi ke latihan yang kedua, yang dimana buatlah skrip sederhana untuk menghitung luas dan keliling lingkaran dan min dari data nilai berikut yang ada data nilainya 46, 60, 87, 50, 86, 70, 90, dan 100. Langsung saja, pertama ini kita clearkan dulu. Di sini sudah saya bikin luas dan keliling lingkarannya untuk radius, luas, keliling. Ini tinggal langsung kita salin saja. Masukkan jari-jari lingkarannya. Kita akan masukkan jari-jari lingkaran, yaitu 7. Maka akan keluar hasil seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke soal yang kedua, yaitu min dari data nilai-nilai berikut. Kita clear dulu. Kita masuk ke materi yang berikutnya. Min dari data nilai berikut. Di sini sudah ada saya tampilkan data nilai, min nilai. Kita langsung salin saja. Akan muncul tampilan seperti ini dengan min dari data nilai adalah 73,62. Dan itulah untuk soal latihan kita. Sekarang kita akan masuk ke soal-soalnya. Ini kita clear dulu. Kita masuk ke soal. Yang pertama, hitunglah dengan menggunakan MATLAB. Yang pertama ada A12 per 3,5, B3 tambah 5 per 4 pangkat 2, yang C ada 0,25 pangkat 2 tambah 0,75 pangkat 2, dipangkatkan lagi setengah, dan D ada 2 per 6,0,3, 6 per 0,3. Yang pertama kita akan lakukan yang A, yaitu A12 per 3,5. Kita langsung saja salin. Pindahkan langsung ke command window-nya. Maka akan dapat hasilnya 3,4286. Lalu kita langsung masuk ke soal berikutnya. B sama dengan 3 tambah 5 per 4 pangkat 2. Langsung saja kita salin. Maka dapat hasilnya 18,06. Lalu kita langsung nyambung ke soal berikutnya.
Dapatlah hasilnya 0,79,6. Lalu ke soal berikutnya, soal terakhir untuk soal pertama. Sama dengan 0,1000. Lalu kita sambung ke soal yang nomor 2, yaitu buatlah 4 variabel berikut: A25, B50, C125, dan D89. Dan hitunglah dan simpan dalam variabel baru. Kita langsung saja coba ke komen window-nya. Ini pertama kita klik kembali. Langsung saja kita salin. Oke, yang pertama kita lakukan adalah variabel ini X sama dengan A tambah B tambah C. Maka dapatlah jawabannya 200. Lalu kita sambung ke variabel yang berikutnya, yaitu Z sama dengan 2 pangkat A kali B tambah C. INF. Kita balik lagi ke INF itu, bahwasannya adalah jawaban dari comment window-nya yang mengatakan bahwa nilai yang dihasilkan itu tak terhingga. Lalu kita masuk ke variabel yang berikutnya. Sama dengan 0,1799. Kita masuk ke soal yang ketiga. Manakah di antara nama variabel berikut yang valid? Luas. Dan di sini sudah saya rangkum juga bahwa nama variabel yang valid adalah luas, yang dimana valid dimulai dengan huruf, dan char underscore 1 yang dimana valid mengandung huruf angka dan underscore, dan yang ketiga itu time yang dimana valid yang dimulai dengan huruf, dan yang keempat itu time from start yang dimana hal itu valid karena mengandung huruf dan underscore. Dan nama variabel yang tidak valid itu adalah yang pertama ada 2 underscore data yang dimana hal tersebut tidak valid karena dimulai dengan angka. Lalu ada div 3 yang dimana mengandung karakter khusus, dan 10 underscore hasil underscore terakhir yang dimana tidak valid karena dimulai dengan angka. Dan yang keempat itu nilai awal tidak valid karena mengandung karakter khusus garis penghubung. Lalu kita masuk ke tugas yang keempat. Definisikan vektor dan matriks berikut ini dalam MATLAB. Bisa dilihat tampilan seperti ini. Langsung saja kita masukkan ke comment window-nya. Di sini sudah saya salin seperti ini. Tinggal salin saja. Ini kita clear dulu. Maka akan tampilan seperti ini. Lalu yang berikutnya matriksnya. Vektor ini dulu. Sudah seperti ini tampilannya. Langsung saja masuk lagi ke matriks. Kita salin. Maka akan tampilannya seperti ini, persis seperti di soal. Maka comment window merespon dengan baik. Kita clear terlebih dahulu untuk lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5 itu gabungkan matriks A dan B berikut ini seperti pada tampilan. Kita langsung saja ke comment window. Di sini sudah saya sajikan, langsung saja disalin. Akan muncul tampilan seperti ini.
Lalu yang kedua, akan muncul tampilan seperti ini juga. Lalu yang ketiga, kita masukkan variabelnya yaitu C sama dengan AB. Yap, ini sudah masuk tampilan matriksnya. Lalu kita coba untuk yang keempat yaitu W sama dengan B minus B. Persis seperti tampilan, kenapa dia hanya satu minus satu? Karena di sini B yang kita sajikan atau kita masukkan ke command window adalah nilai 1, 1, 1, dan min 1. Sekianlah untuk percobaan soal latihan untuk pada modul yang kedua, yaitu terkait variabel, operator, dan matrik. Kita akan masuk ke soal yang ketiga, yaitu modul 3 itu M-file fungsi dan grafik, yang dimana kita langsung saja ke soalnya. Yaitu latihan yang pertama, buatlah program dengan M-file untuk menghitung volume dan luas permukaan balok bila diketahui panjang sama dengan 5, lebar sama dengan 3, dan tinggi sama dengan 6,5. Beri nama program ini dengan program balok M. Langsung saja kita ke MATLAB. Lalu kita di sini sudah saya salin juga. Ini dia. Langsung saja kita salin. Sama dengan lalu di sini kita untuk menghitung volume baloknya, kita bikin volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Volume panjang kali lebar kali tinggi. Lalu untuk menghitung luas permukaan baloknya, kita bikin luas permukaan sama dengan 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Lalu untuk kodenya kita pakai fprintf. Langsung aja kita salin. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan lupa kita simpan terlebih dahulu. Itu program balok M. Kalau sudah, langsung aja kita run section kan. Langsung terlihat di command window-nya bahwa tingginya sama dengan 5.000 dan volume baloknya 97,5 dan luas permukaannya 134. Selanjutnya kita akan ke latihan yang kedua. Buatlah suatu fungsi dengan M-file untuk menghitung volume dan luas permukaan balok dengan spesifikasi. Masukkan fungsi, keluaran fungsi, dan beri nama hitung balok M. Baik, langsung saja kita lakukan. Di sini untuk kita salin. Pertama kita masuk ke MATLAB-nya dulu. Kita buat baru, lalu kita klikkan ke window-nya. Di sini udah kita salin. Untuk hitung balok, kita langsung saja ke function-nya. Lalu kita masukkan untuk menghitung volume baloknya.
Lalu untuk menghitung luas permukaan baloknya, kita masukkan luas permukaan sama dengan 2 kali seperti tadi, panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Lalu di sini kita N-kan. Kita simpan terlebih dahulu, kita save. Kita akan namakan dia hitung balok M. Lalu langsung saja kita run section kan. Nah, di sini di command window-nya kita langsung ketik VL sama dengan hitung balok 5 2 5. Maka akan dapat hasilnya V-nya sama dengan 50 dan L-nya sama dengan 90. Latihan yang ketiga yaitu buatlah suatu fungsi dengan N-file untuk menghitung volume dan luas permukaan dari suatu prisma segi 4 dengan spesifikasi masukkan fungsi panjang dan lebar alas prisma dan tinggi prisma serta keluarannya volume dan luas permukaan prisma. Ini sama seperti soal nomor 2 ya teman-teman. Langsung saja kita masuk, kita buat file baru. Langsung saja kita salin fungsinya. Lalu kita taruh untuk menghitung volumenya. Lalu kita masukkan untuk menghitung luas permukaan prismanya. Sudah, langsung saja kita N-kan. Jangan lupa kita save terlebih dahulu. Langsung kita run section kan. Dan untuk mencarinya kita ketik di command window-nya VL sama dengan hitung prisma hitung prisma 3 1. Oh, 4 3 10. Sorry teman-teman. Langsung selanjutnya kita akan masuk ke latihan yang keempat, yaitu buatlah suatu program untuk menampilkan segitiga Pascal. Pengguna harus memasukkan jumlah level segitiga yang ingin ditampilkan melalui command input. Apabila pengguna menginginkan segitiga 4 level, maka akan tampil keluaran 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 3, 1, 3, 3, 1. Langsung saja kita ke latihannya, ini sudah saya bikin. Dan langsung saja kita ke MATLAB-nya. Ini langsung saja kita tinggal salin. Kalau sudah seperti ini, langsung saja kita run section kan. Di sini akan keluar tampilannya. Masukkan jumlah level segitiga Pascal, maka kita masukkan 4. Maka akan keluar seperti ini, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Persis seperti yang di modul. 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3. Kita masuk ke soal yang kelima, yaitu
Buatlah sebuah fungsi untuk menghitung jumlah hari di antara dua tanggal. Spesifikasi dari fungsi tersebut ialah satu, masukannya ada tanggal, bulan dan tahun awal serta tanggal bulan dan tahun akhir, dan di mana keluarannya jumlah hari di antara dua tanggal tersebut. Beri nama fungsi ini dengan hitung hari M. Langsung saja kita ke MATLAB-nya. Ini sudah saya bikin di sini, langsung saja kita tinggal salin. Kalau sudah seperti ini, langsung saja kita section run. Lalu kita tulis ini di command window-nya. Jumlah hari sama dengan hitung hari. Akan keluar hasilnya sama dengan jumlah hari sama dengan 365 hari. Masuk ke tugasnya. Yang pertama kita disuruh untuk lebih memahami dan penggunaan fungsi MATLAB, kita disuruh membuat fungsi menghitung luas volume pada balok, cara menggunakan luas dan volume, dan seterusnya. Lalu kemudian disimpan program tersebut dengan nama balok M. Selanjutnya buatlah fungsi menghitung luas permukaan volume pada tabung dan kerucut. Kita langsung saja ke MATLAB-nya. Di sini saya tidak memvideokan penyimpanannya karena ada beberapa kendala, tetapi di sini saya sudah menyimpan programnya untuk balok, tabung, dan kerucut. Untuk perbedaan fungsi tidak ada perbedaan yang sangat signifikan karena semuanya hampir sama. Jadi inilah untuk tugas nomor 1. Lalu kita langsung saja ke tugas nomor 2. Setelah selesai membawa fungsi tersebut, buatlah sebuah script yang meminta inputan dari user bangun ruang. Apakah yang akan dihitung luas dan volumenya? Contoh tampilan program seperti ini. Langsung saja, saya sudah menyusun programnya di sini, yang dimana saya di sini memasukkan program hitung luas dan volume, yang dimana saya memasukkan displaynya untuk menghitung program hitung luas dan volume, dan saya masukkan display lagi untuk perhitungan bangun ruangnya. Untuk yang pertama itu ada balok, tabung, dan kerucut. Lalu saya masukkan inputnya untuk memasukkan pilihan saya. Kita masuk juga ke if-nya, yaitu memasukkan display hitung luas volume dan balok, yang dimana input P akan memasukkan panjang balok, input L akan memasukkan lebar balok, dan input T akan memasukkan tinggi balok. Lalu ada kita masukkan luas, volume, dan F-printf-nya. Lalu kita masuk ke pilihan yang kedua, yaitu display hitung luas volume dan tabung, yang dimana inputnya ada R masukkan jari-jari tabung, dan T ada masukkan tinggi tabung. Selebihnya seperti luas volume, tabung RT, dan F-nya. Lalu untuk pilihan ketiganya ada display hitung luas dan volume kerucut. Inputnya kita masukkan jari-jari kerucut, input T-nya kita masukkan tinggi kerucut, dan seterusnya, dan F-nya. Langsung saja kita run section. Akan keluar seperti ini tampilannya. Langsung saja kita masukkan pilihan kita ambil contoh, kita masukkan pilihan yang pertama, yaitu balok. Lalu di sini kita masukkan panjang balok, kita taruh 5 dulu. Lalu lebar baloknya 4. Dan tinggi baloknya kita taruh 7. Maka akan keluar hasilnya seperti ini. Maka untuk soal tugas nomor 2 kita anggap sudah selesai dan berhasil. Kita akan masuk ke soal nomor 5, yaitu sekarang coba membuat grafik dari masing-masing fungsi berikut. Jadi di bawah ini sudah ada 5 fungsi, dan langsung saja kita langsung ke MATLAB. Di sini juga saya sudah membuat programnya, yaitu di sini untuk membuat grafik A, B, dan C dalam satu figur. Baru di sini sudah saya buat juga untuk grafik D, grafik E-nya juga. Langsung saja kita run. Ini dia lagi sedang memproses.
Sudah nampak, ini adalah gelombang untuk Y sin 2X, sin 2X tambah pi per 2 sama 2X kurang pi per 2. Dan untuk figur yang kedua ini adalah grafik Y sama dengan X pangkat 3 kurang 3X pangkat 2, 3X pangkat 2. Dan ini adalah grafik bar Y sama dengan min 3, min 2, 4, 3, 1, 2, 5. Ini bisa dilihat. Dan itulah pengerjaan untuk modul 1.